mana yang lebih utama, memperbanyak rakaat atau memperpanjang sholat? Di sini menunjukkan Pak bahwa sedekat-dekatnya kita kepada Allah itu sajdah, illa rafa'aka Allah biha darajah wa hatta biha anka khati'ah. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Dari Ma'dan bin Abi Talhah, ia berkata, aku bertemu dengan Thauban maulanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, kabarkan kepadaku amalan yang bisa aku amalkan, dan amal itu membuat aku masuk surga. Ya Allah memasukkan aku dengannya surga. Atau aku berkata, kabarkan kepadaku amal apa yang paling dicintai oleh Allah. Maka beliau pun diam. Kemudian aku bertanya lagi, beliau pun diam. Kemudian aku bertanya lagi. Lalu ia berkata, aku pernah mempertanyakan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, hendaklah kamu banyak sujud untuk Allah, karena kamu tidaklah sujud Allah sekali sujud kecuali Allah akan angkat dengannya satu derajat, dan Allah akan gugurkan dengannya satu dosa, satu kesalahan. Dikutip Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Di sini menunjukkan ya akal Islam itu anjuran untuk banyak sholat, Pak. Dan telah lalu perselisihan para ulama tentang mana yang lebih utama, memperbanyak rakaat atau memperpanjang sholat. Itu sudah pernah kita sebutkan ya. Dalam hal ini menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa sebaik-baik sholat itu adalah yang paling panjang berdirinya. Yang paling panjang apa? Berdirinya. Berdasarkan hadis afdhalus shalah tulul qunut. Sholat yang paling utama itu adalah yang paling panjang kunutnya. Mereka menafsirkan makna kunut artinya berdiri. Sebagian ulama mengatakan banyaknya rakaat lebih utama daripada panjangnya berdiri. Dasarnya apa? Hadis ini. Karena Nabi mengatakan, ya, karena Nabi apa? Alaika bikasratis sujud. Hendaklah kamu memperbanyak sujud. Berarti kalau memperbanyak sujud konsekuensinya apa, Pak? Memperbanyak rakaat. Iya. Sehingga kata mereka itu menunjukkan bahwa memperbanyak rakaat lebih utama daripada sedikitnya rakaat namun panjang. Itu daripada panjangnya berdiri, Pak. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang paling utama adalah seimbang. Artinya kalau berdirinya panjang, maka hendaknya ruku dan sujudnya pun panjang. Tapi kalau berdirinya tidak panjang, maka ruku dan sujudnya pun tidak panjang. Jadi disesuaikan dan diseimbangkan. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan itu pendapat yang paling kuat karena mengumpulkan semua dalil. Iya. Hadis 386. Wa Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdah illa kataballahu lahu biha hasanah
wa maha anhu biha sayyi'ah wa rafa'a lahu biha darajah fastakthiru minas sujud. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Dari Ubadah bin Samit, semoga Allah meridainya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang sujud kepada Allah sekali sujud kecuali Allah tuliskan untuknya satu kebaikan dengan sekali sujud tadi, dan Allah hapus untuknya dengannya satu kesalahan, dan Allah akan angkat untuknya satu derajat. Maka perbanyaklah oleh kalian sujud. Kata Nabi, perbanyaknya apa? Sujud. Berarti konsekuensinya tadi, memperbanyak sujud berarti memperbanyak apa? Rakaat. Ya, sebanyak-banyaknya. Iya. Hadis 387. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih 'azza wa jalla wa huwa sajid fa aktsirud du'a. Sedekat-dekatnya hamba kepada Allah yaitu saat dia sujud, maka perbanyaklah oleh kalian apa? Berdoa. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa sedekat-dekatnya kita kepada Allah itu saat sujud, Pak. Iya. Maka konsekuensinya apa? Kita disuruh banyak berdoa. Pertanyaannya, sujud yang mana? Apakah dikhususkan sujud terakhir saja? Tidak ada dalil. Ya, tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang, Pak. Sebagian orang itu dia perpanjang sujud terakhirnya aja. Kita katakan tidak ada satupun hadis yang mengkhususkan banyak doa itu di sujud terakhir, tidak ada. Kalau kita perhatikan hadis ini, Nabi mengatakan perbanyaklah berdoa saat sujud. Sujud yang mana? Tidak ditentukan oleh Rasulullah SAW, berarti berlaku untuk semua sujud. Maka siapa yang mengkhususkan sujud terakhir saja wajib bawa dalil. Ya, karena kaidah usul fikih mengatakan apa? Tidak boleh mengkhususkan suatu dalil yang umum kecuali dengan dalil. Siapa yang mengkhususkan dalil yang umum dengan tanpa dalil, maka bisa jadi bid'ah. Karena dia mengkhususkan dengan tanpa apa? Dalil. Mana dalilnya? Kamu kok khususkan panjang sujud itu kok di sujud terakhir? Mana dalilnya? Iya. Jadi memperbanyak doa saat sujud itu pada setiap sujud, Pak.